Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, mari kita awali pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang khulu, yaitu permintaan cerai dari seorang istri kepada suaminya, dan tetap yang berhak untuk menyampaikan atau mengeluarkan bahasa cerai adalah pihak laki-laki atau suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan pernikahan ini panjang umurnya, ada yang sudah menikah alhamdulillah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai ada yang punya cucu, sampai ada yang punya cicit. Qadarullah, tidak jarang bahwasanya ujian pernikahan itu bukan hanya ketika punya anak satu, ketika punya anak dua. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa kami pernah mengikuti kasus perceraian dengan usia pernikahan di 20 tahun. Lalu ketika saya menjadi tempat konsultasi pasangan yang notabene-nya waktu itu saya belum menikah. Waktu saya belum menikah, apa kata pihak perempuan ke saya? Baru kami sadari, Ustadz, selama ini kami tidak ada kecocokan. Kan begitu ya? 20 tahun menikah baru disadari tidak ada kecocokan. Kebayang nggak itu? Udah punya dua orang anak, umurnya 20, baru kami rasakan hari ini tidak ada kecocokan. Ternyata ujian ini bukan hanya di awal, bukan hanya berjalan sampai di umur 20 tahun. Bahkan nggak jarang terjadi perceraian itu terjadi di umur 50 tahun pernikahan, 60 tahun pernikahan. Udah bahasa kasarnya, si laki-laki pun dia cerai dari istrinya, udah nggak ada lagi perempuan yang mau sama dia, tapi tetap cerai. Kenapa? Merasa tidak cocok dengan istrinya. Nggak jarang juga atau tidak bisa dipungkiri juga bahwa kecintaan birahi sangat berhubungan dengan fisik, sehingga ketika terjadi penurunan tingkat kecantikan, tingkat kegantengan, ini juga menjadikan sesuatu cinta itu mulai memudar. Maka ada pembahasan dalam Islam yang disebut dengan nusyush, ya. Apa itu nusyush? Yaitu terjadinya sikap tidak peduli masa bodoh seorang suami kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu, yang hal ini menjadi kekhawatiran si istri akan perbuatan suaminya. Baik khawatirnya itu dia melakukan hubungan di luar pernikahan atau pernikahan, sampai sehingga menyebabkan hubungan dia dengan suaminya tidak mesra atau kurang dekat. Yang biasanya pulang setiap hari pulang, ini pulangnya larut malam, sekali dua hari gitu ya, atau sekali 3 hari baru pulang dan sebagainya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan keharmonisan berkurang, maka tidak masalah keduanya membuat kesepakatan damai. Bapak-bapak sekalian, walaupun nanti yang saya bilang ini ibu-ibu nggak setuju, gitu ya. Walaupun nanti yang saya terangkan ini yang nggak setuju ibu-ibu, tapi karena dia syariat akan saya sampaikan, karena perkara ini mungkin tidak disetujui oleh beberapa pihak, tetapi beberapa pihak menyetujuinya, sehingga saya perlu menerangkan mana tahu hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Maka tidak masalah keduanya membuat kesepakatan damai, meskipun di antara bagian kesepakatan tersebut istri melepaskan sebagian haknya untuk menyenangkan suaminya. Dalilnya adalah firman Allah. Saya tekankan dalilnya firman Allah, An-Nisa ayat 128. Allah berfirman yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. An-Nisa 128. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa saat membaca ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, maksudnya adalah seorang wanita yang suaminya tidak lagi banyak menuntut darinya, ya, karena perubahan-perubahan yang ada, sehingga hendak mentalaknya dan menikahi wanita lain. Maka wanita tersebut berkata, pertahankanlah aku, jangan engkau ceraikan, dan silakan menikah lagi. Engkau tidak harus menafkahiku dan menggilirku. Ini kita berbicara tradisi Arab ya Bapak Ibu ya, yang ayat Al-Quran turun di sana, ya. Kemudian adat istiadatnya, mereka memang mempersilahkan suaminya menikah 2, 3 ataupun 4. Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha semakin tua dan khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menceraikannya, dia berkata, wahai Rasulullah, ku serahkan giliran hariku untuk Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berkenaan kasus Saudah ini. Begitu juga wanita-wanita lain yang mengalami masalah yang sama, yaitu firman Allah, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Penulis kitab Al-Mughni menjelaskan, apabila istri membuat kesepakatan damai dengan suaminya untuk tidak lagi menggilir atau memberinya nafkah, atau keduanya sekalian, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi istri boleh menariknya kembali. Ahmad berkata tentang seorang lelaki yang hendak meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, supaya kita memahami bahwa pernikahan itu bukan kepemilikan. Pernikahan itu bukan kepemilikan. Pernikahan itu adalah hubungan halal yang Allah yang Allah perintahkan. Artinya kalau terjadi sesuatu yang membuat salah satu pihak dirugikan sehingga memang memanggil untuk terjadi perceraian dan itu lebih maslahat, maka hal ini tidak ada masalah. Begitu ya, dengan catatan memang tidak ada cara lain selain hal tersebut. Saya lanjutkan.
Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang hendak meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Laki-laki itu berkata, jika engkau rela tetap menjadi istriku dalam keadaan seperti ini, artinya berjauhan, berapa lama Allah bisawab. Tapi jika tidak, maka engkau lebih mengerti dengan keadaanmu. Lalu istrinya menjawab, aku rela menunggumu dari jauh. Maka hal itu dibolehkan. Tapi misalnya istri setelah ditinggal 6 bulan, 1 tahun, nggak kuat dia menahan ini, maka dia boleh menarik kembali kata-kata tersebut, ya, dengan disaksikan oleh beberapa orang, walau suaminya berada di tempat nan jauh di sana. Misalnya masih bisa berkirim kabar, maka dia boleh mengirimkan kabar dan mengatakan, saya tarik pernyataan saya kemarin karena saya tidak kuat menahan jauh dari dirimu. Sehingga mereka terjadi perceraian dan perempuan tersebut boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, sehingga perlu dipahami bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai terjadi kezaliman, apalagi kalau sudah berkaitan dengan pergi ke wilayah yang jauh. Selanjutnya, persengketaan antara suami dan istri. Jika suami dan istri melihat pertikaian yang tak kunjung reda, ada perempuan tiap hari mukuli suaminya, atau sebaliknya, enggak selesai-selesai, tiap hari ada masalahnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan rumah tangga diambang kehancuran, maka pemerintah setempat hendaknya mengutus 2 orang pengadil untuk meneliti masalah mereka dan membuat keputusan yang bermaslahat bagi semua pihak, baik melanjutkan kehidupan rumah tangga maupun mengakhirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam pengadil dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Nah, ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara mengetengahi mereka yang dalam rumah tangganya sedang bertikai. Kalau kita tahu satu rumah tangga ini kok bolak-balik ribut, nggak ada ketenangan, sampai tetangga terganggu, maka kita boleh memberitahu pihak perempuan, keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki agar datang ke tempat itu dan membuat islah, perdamaian, musyawarah, tanyakan ada apa, gerangan, dan hasil akhirnya tidak harus cerai, ya. Hasil akhirnya tidak harus cerai. Kalau hasil akhirnya mungkin ya udah gini aja deh, kalian kayaknya muhasabah dulu saja. Kamu muhasabah tempat ibumu, kamu muhasabah tempat ayahmu sana. Muhasabah dulu aja. Sampai kapan? 2 pekan. Nggak harus cerai. Atau setelah ditengahi ternyata sudah sadar, maka itulah jalan yang terbaik, ya. Dan harap menghindari sesuatu yang berbau menghakimi. Keluarga laki-laki datang, keluarga perempuan datang, lalu keluarga laki-laki bilang begini, memang anak Anda itu begitu sejak awal, begitu sikapnya, tidak pernah baik dengan pihak laki-laki. Bukan begitu caranya. Datang untuk islah, bukan untuk menghakimi. Kalau tujuannya datang untuk islah, insya Allah akan ada jalan tengah. Tapi kalau seandainya datang dengan agenda menghakimi, maka akan ada yang terhakimi. Kemarin saya pernah sampaikan Bapak Ibu tentang
ada apa namanya orang dekat kami di satu tempat yang suaminya menduga istrinya pernah berzina setelah menikah. Jadi dia tuduh istrinya berzina setelah menikah itu. Lalu dalam keadaan galau datang ke rumah kami, ngobrol panjang. Saya bilang, "Lah, Mas dapat info ini dari mana?" Dia bilang, "Saya bisa pastikan." Bagaimana caranya? Pokoknya saya sudah ada informasi yang sampai ke saya bahwa istri saya itu berzina. Baik, saya bilang, kalau kita panggil kakak itu kemari, ngobrol baik-baik, lalu dia akui, tindakan panjang selanjutnya apa? Mau menceraikan atau gimana? Nah, sesaat dia bilang, "Saya bukan mau menceraikan, saya mau dia ngakuin kesalahannya saja." Nah, ketika itu saya mau manggilnya, panggil, ngobrol, akhirnya istrinya mengakui itu, ya, bahwasanya dia pernah berzina. Nah, tidak harus cerai, dia nggak mau cerai. Saya bilang tadi, apa Mas janjinya ke saya bukan mau cerai ya? Sini sekarang sudah ngaku, sekarang silakan pulang ke rumah, silakan perbaiki rumah tangga sendiri. Ya, tobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Nah, perbaiki rumah tangga. Sampai sekarang nggak bercerai. Sampai sekarang nggak bercerai. Terus jalan mereka keluarganya. Jadi tidak harus bercerai, walaupun baik suami ataupun istri ketahuan selingkuh misalnya, berzina ya, bukan menikah lagi loh ya, bukan menikah lagi, bukan berzina gitu. Tidak harus penyelesaiannya bercerai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pengadil. Di antaranya adalah pengadil yang dimaksud berakal cerdas, baligh, adil dan beragama Islam. Kita katakan berakal cerdas agar jangan sampai dia hanya menghukumi secara tekstual. Karena tekstual kadang perlu berhubungan dengan kontekstual. Kalau dia tidak mengerti arti dari teks yang ada, hanya tahu dia tekstualnya, tidak memahami kontekstualnya, maka bisa jadi setiap orang yang diketemui cerai. Ini yang pertama. Yang kedua, poin adil. Adil di sini adalah ketika seorang pengadil meminta keterangan dari suami, lalu suami menyampaikan keterangan yang menjustifikasi. Memang istri saya itu begitu, Pak. Udah berapa kali saya perhatikan, bahkan saya intip-intip begitu dia. Nggak boleh langsung percaya. Kenapa? Karena ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik atau orang yang datang membawa berita fasik, maka cross check terlebih dahulu. Cari keterangannya yang jelas. Jangan sampai antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai gara-gara menerima satu berita, satu arah berita, lalu tidak meng-cross checknya hingga kita mengambil keputusan yang merugikan pihak yang lain. Nggak boleh. Dan ingat, ketika ada seorang hakim, seorang pengadil yang dia menghukumi dengan tidak adil, maka tuntutannya di sisi Allah berat. Ya. Bahkan beratnya ini sampai apa? Sampai Allah tidak mengampuni hakim-hakim yang berbuat tidak adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang kita lantik juga pengadilnya adalah orang yang beragama Islam, agar dia menghukumi pakai hukum Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak disyaratkan harus dari keluarga, baik suami ataupun istri. Sehingga jika bukan keluarga mereka pun boleh. Perintah dalam ayat di atas bersifat anjuran saja, karena di satu sisi tentunya dia akan lebih bersimpati dan memahami persoalan, dan di sisi lain lebih menguasai kondisi yang sedang terjadi jika kita ambil dari keluarga kedua belah pihak. Pengadil boleh membuat keputusan apapun sepanjang bermaslahat, baik melanjutkan biduk perkawinan ataupun mengakhirinya, tanpa harus meminta kerelaan suami dan istri atau perwakilannya. Ini merupakan pendapat beberapa ulama, diantaranya Ali, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu yang berkaitan dengan nusus dan persengketaan antara suami dan istri. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang zihar. Apa itu zihar? Zihar itu berasal dari kata az-zahar, yaitu sesuatu yang diucapkan dengan to the point, tapi bahasanya bahasa tertentu. Nah, zihar ini, praktek zihar adalah pernyataan suami kepada istri. Ada suami yang mengatakan kepada istrinya, dalam bahasa Arabnya, anti alayya kazahri ummi, engkau haram bagiku seperti punggung ibuku, itu ya. Atau dalam bahasa yang lain, punggungmu seperti punggung ibuku, katanya. Bahasa punggung itu bagian belakang ini, ya, bagian belakang. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan penyebutan punggung secara khusus tanpa anggota badan lainnya, karena umumnya punggunglah yang menjadi tempat menunggang. Karenanya hewan tunggangan disebut zahar. Wanita dimiripkan dengannya karena dia merupakan tunggangan lelaki. Di masa jahiliyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan sekalian, ketika ada laki-laki yang menyebutkan bahasa ini kepada istrinya, maka pasti artinya talak. Pasti artinya talak. Tetapi Islam kemudian menghapusnya, dan hanya berdampak pada haramnya istri sampai suaminya melakukan kafarat atau ganti rugi, ya, ganti rugi. Jika suami melakukan zihar dengan niat talak, maka yang berlaku tetap zihar. Tetapi jika mentalaknya dengan maksud zihar, maka yang berlaku adalah talak. Maka ini kembali kepada niatnya. Apa niatnya? Niatnya hanya mengancam atau benar mau mentalak. Misalnya suami berkata, engkau haram bagiku seperti punggung ibuku, dengan niat talak, maka tidak berlaku sebagai talak melainkan zihar, sehingga istri tidak cerai. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, persoalan ini timbul karena di masa jahiliyah zihar berlaku sebagai talak, tetapi kemudian dihapus sehingga tidak boleh dikembalikan kepada hukum yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam riwayat dikatakan Aus bin Samit meniatkannya sebagai talak. Dia bilang sama istrinya, kamu zihar, anti kazahiril ummi, dengan niat talak, seperti praktek yang berlaku sebelumnya, yaitu di masa jahiliyah. Tapi yang diberlakukan adalah hukum zihar, bukan talak. Juga pernah dilakukan zihar, saya ulangin, juga zihar memiliki hukum,
yang tersurat dengan jelas sehingga tidak boleh dijadikan kinayah bagi hukum yang telah dihapus. Keputusan Allah lebih tepat dan hukum Allah lebih wajib dilaksanakan. Para ulama bersepakat mengharamkan kalimat zihar. Tidak boleh mengucap kalimat zihar, sehingga tidak boleh dilakukan. Allah berfirman, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan sesuatu perkataan mungkar dan dusta. Kalimat zihar dalam ayat ini disebutkan dengan perkataan mungkar dan dusta, dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mujadilah ayat 2. Asbabun nuzul surah Mujadalah ayat 1 sampai 4. Awal kejadiannya disebut dalam As-Sunan bahwa Aus bin Samit menzihar istrinya Khawlah binti Malik bin Sa'labah, wanita yang membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dan mengadukan perkaranya kepada Allah. Dan Allah mendengar pengaduannya dari atas 7 langit. Jadi Khawlah binti Malik bin Sa'labah ini datang kepada Rasulullah. Dia bilang begini, ya Rasulullah, sungguh suamiku tadi ngomong seperti ini, bahasa zihar. Lalu Rasul bilang begini, engkau ditalak. Waktu itu Rasulullah masih mengambil hukum jahiliyah, gitu ya, masih mengambil hukum jahiliyah. Anti sudah ditalak, kamu sudah ditalak. Lalu perempuan ini banding lagi, dia bilang begini, ya Rasulullah, aku dulu sebelum dinikahi sama Aus bin Sabit, aku perempuan cantik, kulitku ketat. Tapi setelah dinikahinya, aku lahirkan anak-anaknya, aku begini ya Rasulullah. Setelah aku tua, aku ngomong begitu saja ditalak. Lalu Rasul bilang gini, kamu sudah ditalak. Ya Rasulullah, masa begitu mudah dia mengatakan seperti itu? Kata Rasul, engkau sudah ditalak. Tapi 3 kali. Lalu Khawlah bilang begini, ya Allah, dengarkanlah aduanku ini. Coba ya. Ya Allah, dengarkanlah aduanku ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi dari apa? Dari kisah ini, kalau seandainya di sisi kita masih ada Rasulullah, maka tetap yang paling utama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak ya? Tetap paling utama kita mengadu kepada Allah langsung. Kenapa? Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah apa kata di sana? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat dan aku mengabulkan setiap mereka yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Maka tetap mengadu, meminta tolong paling utama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar pengaduannya dari atas 7 langit. Ketika itu Khawlah berkata, wahai Rasulullah, Aus bin Samit menikahiku saat aku masih muda dan menarik. Tapi setelah usiaku lanjut dan melahirkan banyak anak, dia memperlakukanku seperti ibunya sendiri. Artinya tadi itu Pak ya, menganggap dia seperti ibunya. Rasulullah berkata, aku tidak punya sesuatu yang dapat menyelesaikan masalahmu. Mendengar hal itu Khawlah hanya dapat berkata, ya Allah,
aku mengadu kepadamu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Khawlah berkata, sesungguhnya anak-anakku masih kecil. Jika Aus suamiku yang mengasuhnya, mereka akan terlantar. Sedangkan jika aku yang mengasuhnya, mereka akan kelaparan. Lalu turunlah ayat firman Allah yang tadi sudah kita bacakan. Aisyah berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Ketika Khawlah binti Sa'labah datang dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berada di bagian lain dalam rumah sehingga tidak dapat menangkap suaranya dengan jelas. Tapi Allah justru menurunkan firman-Nya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan perkaranya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Mujadilah ayat 1. Setelah itu Rasulullah bersabda, suruh Aus memerdekakan budak. Ini sebagai informasi, Aus bin Somit ini orang miskin, Pak. Dia udah tua, miskin deh. Ya. Karena kafarat hukuman bagi mereka yang berani mengatakan istrinya sama dengan ibunya, maka dihukum pertama adalah membebaskan budak. Apa kata Khawlah? Ya Rasulullah, dia tidak sanggup. Lalu Rasulullah bilang, suruh dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukumannya, Pak, ya. Jadi yang paling tinggi bebasan tanpa sahaya, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh selang-seling, 2 bulan berturut-turut. Apa kata Khawlah? Wahai Rasulullah, dia sudah tua sekali, tidak mungkin kuat berpuasa. Rasulullah bersabda, suruh dia memberikan makan 60 orang miskin. Khawlah menjawab, dia tidak punya apapun untuk disedekahkan. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, aku akan membantunya dengan setandan kurma. Ternyata ini Aus bin Somit ini bukan hanya tua tapi miskin juga, Pak. Udah tua miskin, dia zihar istrinya. Artinya Bapak Ibu, potensi orang bercerai itu bukan hanya di usia muda, di usia tua juga ada yang seperti itu. Naasnya dia miskin. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya beri dia setandan kurma. Setandan kurma, kalau kita ambil takaran kurma yang paling lebat, bisa sampai 20 kilo. Standarnya itu, Pak. Ya, dulu pas saya di Libya itu, kalau bawa kurma di tempat gini biasa, Pak. Saya bilang saya mau buat sesuatu yang baru. Saya ambil golok. Saya pergi ke kebun kurma punya kampus yang ada di kampus itu. Saya ambil tandan, satu tandan, Pak. Saya bawa ke Indonesia, Pak. Saya taruh di koper. Saya bilang sama sama orang tua saya, "Ma, ini saya bawa kurma unik." "Mana ya?" Saya bawa satu tandan gitu. Wow, Masya Allah, masih nempel, Pak. Kurmanya masih nempel di saya, sudah matang, tinggal dipetik aja. Dan itu kalau udah matang bisa 20 kilo, Pak. Makanya ada tandannya yang patah, nggak kuat dia. Saking beratnya, persis kalau kita di sini seperti ke kelapa sawit. Ya, bertandan-tandan gitu deh. Nah, naasnya Aus bin Somit ini orang yang tidak punya apa-apa. Lalu Rasulullah bersabda, aku akan membantunya dengan setandan kurma. Khawlah menyahut, aku juga akan membantunya dengan setandan kurma. Rasulullah bersabda, engkau begitu baik, bantulah dia memberi makan 60 orang miskin, lalu kembalilah kepada putra pamanmu itu. Jadi luar biasanya istrinya ini, dia bukan pengen fisik, enggak. Fisiknya udah tua,
bukan main fisik, tapi apa? Pengen keluarga ini bersatu. Kenapa? Karena agar mampu membesarkan anak-anaknya bersama tadi itu. Sampai walaupun suaminya begitu, dia tetap bantu supaya apa? Bisa kembali kepada dirinya. Kalau tidak bisa jadi cerai. Dalam Sunan As-Sunan juga disebutkan bahwa Salamah binti Sakhar Al-Bayadi menzihar istrinya selama bulan Ramadan, lalu menggauli istrinya sebelum Ramadan berakhir. Rasulullah bertanya, benarkah yang engkau lakukan itu, hai Salamah? Salamah menjawab, aku benar-benar telah melakukannya, wahai Rasulullah. Seraya mengulangnya 2 kali. Aku bersabar menghadapi ketetapan Allah. Hukumlah aku sesuai yang ditunjukkan Allah kepadamu. Lanjut Salamah. Rasulullah bersabda, merdekakanlah budak. Salamah menjawab, dialah satu-satunya budakku dan telah membuatku tak berdaya. Rasulullah bersabda, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Salamah menjawab, bukankah yang kulakukan terjadi di waktu puasa? Rasul bersabda, berilah makan 1 wasak, yaitu 1 wasak kurma kepada 60 orang miskin. Salamah menjawab, demi Allah yang telah mengutusmu, dengan kebenaran kami menjalani malam-malam tanpa sedikit pun makanan yang dapat kami makan. Rasulullah bersabda, jika begitu temuilah petugas zakat Bani Zuraik agar menyerahkannya kepadamu, lalu gunakanlah 1 wasak untuk memberi makan 60 orang miskin, dan gunakanlah sisanya untuk makananmu dan keluargamu. Salamah bertutur, aku segera menemui kaumku Bani Zuraik dan berkata kepada mereka, aku mendapati pendapat kalian begitu menyesakkanku. Tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku mendapatkan kelapangan dan pandangan yang sangat baik. Beliau menyuruhku agar mengambil zakat kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira Bapak Ibu, perundang-undangan mana, peraturan kekeluargaan yang mana yang begitu dahsyat dalam Islam terdapat dalam agama lain, Pak? Coba kita bayangkan, Pak, ya. Ada orang melakukan kesalahan, tidak mampu dihukum, disuruh bebaskan budak, nggak mampu, disuruh berpuasa, nggak mampu, disuruh ngasih makan orang miskin 60 orang, nggak mampu. Apa yang dibuat? Ya udah, ini zakat kamu ambil, ini zakat kamu ambil, bagi ke 60 orang miskin, sisanya makan untukmu dan keluargamu. Coba Pak, di mana Pak sistem agama yang luar biasa yang kita dapat dalam Islam terdapat di agama lain, Pak? Di mana, Pak? Coba dahsyatnya itu. Orang melakukan kesalahan karena nggak bisa dihukum, malah dia dikasih keuntungan, Pak. Makanya kalau kita sebenarnya memahami Islam dengan baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada dalam Islam ini semuanya keberuntungan, semuanya keberuntungan. Sampai pada tahap ada orang yang tidak bisa zakat dizakati. Ternyata pas dia dizakati, dia punya uang untuk keluarganya cukup, dia nggak bisa ngasih zakat, maka dia keluarkan zakat, Bapak. Ada orang yang tidak bisa melakukan amalan dalam Islam, dapat rukhsah sampai dimaafkan, walaupun dia tidak bisa melakukannya. Begitu dahsyatnya undang-undang dalam Islam ini, sehingga rugilah kita kalau seandainya jauh dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang berhak menyatakan zihar? Zihar berlaku dari seorang suami yang berakal, baligh dan muslim, dan ditujukan kepada istri yang telah dinikahinya dengan akad yang sah dan berlaku. Kemudian ada sifat zihar yang sementara.
Zihar sementara adalah zihar yang ditujukan kepada istri untuk jangka waktu tertentu. Misalnya suami berkata, engkau haram bagiku seperti punggung ibuku hingga malam. Tapi suaminya kemudian menggaulinya sebelum masa tersebut berakhir. Hukumnya adalah zihar biasa seperti orang yang meniatkannya sebagai talak. Al-Khattabi berkata, para ulama berpendapat jika suami menepati kata-katanya dan tidak melanggarnya. Menurut Malik dan Ibnu Abi Layla, jika suami berkata kepada istri, engkau haram bagiku seperti punggung ibuku hingga malam nanti, maka dia wajib melakukan kafarat sekalipun tidak mendekati istrinya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu untuk materinya yang bisa saya sampaikan. Jika ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan, dipersilakan. Masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyampaikan ini suruh kamu ya. Kebanyakan juga banyak yang berada. Banyak ya? Berada. Sebelum mereka menikah, masing-masing calon istri atau suami itu membuat perjanjian pranikah sebelum nikah bahwa harta ini harta bawaan masing-masing. Katakanlah masing-masing punya rumah, punya mobil, punya tabungan, itu juga saat menikah lagi. Ini ceritanya duda sama janda, kan masing-masing mungkin punya. Azan dulu deh biar. Ya. Saya lanjutkan Pak Ustadz ya. Tadi kan mengenai harta perjanjian harta sebelum menikah Pak. Yang kedua gini, seandainya duda dan janda nikah masing-masing punya harta bawaan. Nah, ketika harus menjual itu kan
kalau di perjanjian jual beli di BPN maupun di notaris kan diminta persetujuan dari pasangan, biarpun itu harta bawaan, karena itu hukum itu peraturan di BPN harus, biarpun itu didapat sebelum menikah masing-masing. Nah, seandainya salah satu pihak merasa itu tanda tangan meminta bagian, bagaimana hukumnya? Karena itu kan didapatnya kan sebelum mereka menikah, tapi begitu merasa dia ikut menandatangani, minta bagian dari barang yang dijual. Nah, yang kedua, yang ketiga begini, setelah kita meninggalkan ada 3 amal yang bisa membantu kita kan. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, anak soleh. Nah, untuk pasangannya yang masih hidup mendoakan itu bagaimana kalau setiap saat mendoakan Pak untuk almarhum pasangan yang telah duluan menghadap Allah. Demikian, terima kasih. Yang ketiga diulangi. Yang ketiga diulangi. Yang ketiga gini, pasangannya udah meninggal. Jadi kan yang amal yang bisa membantu orang meninggal kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh Pak. Nah, kalau bagi pasangan yang hidup, katakanlah yang meninggal istrinya, yang mendoakannya suaminya, itu apakah sampai? Yang kedua, bagaimana doa yang selalu disampaikan saat sholat? Demikian, terima kasih. Iya. Jadi yang pertama, jika ada 2 orang, laki-laki perempuan yang sama-sama punya harta, mereka menikah dalam keadaan serba berkemampuan, maka bagaimana status hartanya jika mereka membuat perjanjian bahwa ya harta saya ini harta saya, yang itu harta kamu. Nah, maka memang sebaiknya seperti itu. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, dan ini yang juga pernah saya sampaikan Bapak Ibu sebelumnya, memang baiknya seluruh penghasilan yang dihasilkan oleh istri, yaitu harta istri, seluruh penghasilan yang didapatkan oleh suami, yaitu harta suami. Begitu ya. Walau pada pada realitanya istri itu seperti milik suami, seperti loh ya. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan ya harta istri harta suami. Bagi saya tidak begitu. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan dengan warisan. Ketika ada suami yang meninggal, lalu hartanya dibuat nama istri, hartanya itu dibuat di rekening istri, tanah nama istri, mobil tak punya istri, atas nama istri. Meninggal suaminya, di sini akan terjadi dilema. Dilema di mana? Dalam harta warisan, karena yang mau dibagi harta punya suami. Kalau semuanya di atas namakan istri, maka itu tidak ada masalah. Misalnya perempuannya bilang ini kan semua harta punya saya, nggak apa-apa, boleh. Nggak masalah. Tapi yang namanya warisan itu harus dibagikan. Maka kalau si istri dia orang yang jujur, dia sampaikan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sini kita duduk semua, betul semua aset atas nama Umi. Tapi Umi punya catatan, mana saja yang memang atas nama ayah, walau atas nama Umi, ini dikasihnya catatannya, maka yang dibagi yang itu. Kalau seandainya hartanya digabung, kemudian misalnya meninggal ayah meninggal, kemudian di sana ada rekening atas nama ayah, yang uang itu punya ibu iya, punya ayah iya. Lalu anak-anak bilang begini, karena nama rekeningnya atas nama ayah, berarti punya ayah dong semuanya.
Yang itu yang dibagi, betul. Tetapi catatannya, kalau seandainya semua itu dibagi padahal sumbernya dua, dari suami iya, dari istri iya, maka akan terjadi kezaliman kepada istri. Maka dari awal hartanya harus dipisah. Kalaupun tidak dipisah, dicatat mana punya suami, mana punya istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang pertama. Dan hal itu menghindari kezaliman terhadap satu dari dua pihak. Qadarullah, alhamdulillah, misalnya Allah rahmati kita anak yang soleh-soleha. Apa kata anak-anak nih? Udahlah Mi, nggak usah, itu untuk Umi semuanya. Walaupun anak-anak kita bilang begitu, yang namanya harta warisan wajib dibagi. Tapi saya nggak mau, terserah ente nggak mau, penting harta warisan tetap wajib dibagi, ketentuan Allah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya terjadi perceraian, suami istri bercerai, lalu suami menikah. Qadarullah ada harta-harta yang belum sempat dibagi. Nama suami semuanya misalnya, nama mantan suaminya. Lalu datang si istri minta bagian. Kenapa? Karena pas mau dijual minta tanda tangan. Maka sebenarnya pasca dia menikah, pasca keluar surat atau sertifikat perceraian itu, istri boleh menggugat harta. Dan sudah diatur di undang-undang. Istri boleh menggugat harta. Ketika harta digugat, diterima, dikabulkan oleh pengadilan, maka hartanya dibagi dengan sejumlah orang di rumah. Misalnya hartanya ada 3M. Di rumah ada 3 orang, suami, istri, 1 anak, dibagi 3 hartanya. Ya, dan itu keputusan sudah ada di Kemenak. Di KUA sudah ada itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mengenai seorang yang sudah ditinggal oleh suaminya atau istrinya. Misalnya ada seorang yang suaminya meninggal, lalu perempuan ini menikah lagi, ya. Lalu hati dia masih ada sisa-sisa cinta kepada suaminya yang sudah meninggal itu. Didoainnya sampai enggak? Ya sampai doanya. Dalilnya apa? Surah Al-Hasyr ayat 11. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah itu mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dalam masalah iman. Artinya doa siapapun yang kita kita panjatkan kepada Allah untuk seseorang, baik dalam tahlilan, yasinan, 7 harian, 3 harian, 40 harian, semuanya insya Allah sampai kepada yang kita doakan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menjadi halangan kalau sudah ditinggal meninggal berhenti mendoakan yang bersangkutan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan selanjut lagi pada kesempatan berikutnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Kita akhiri baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.